Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM 22093081100021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko, khususnya pada bagian poin pertama yaitu penerapan manajemen risiko, poin kedua yaitu kelebihan dan kekurangan manajemen risiko, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen risiko. Yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu merupakan salah satu konsep penting dalam dunia bisnis, proyek, dan industri. Setiap organisasi pasti menghadapi ketidakpastian, baik dalam bentuk kerugian keuangan, keterlambatan, dan kesalahan manusia maupun perubahan kondisi pasar. Oleh karena itu, manajemen risiko dibutuhkan agar organisasi dapat mengelola ancaman tersebut secara sistematis dan terencana. Baik, langsung saja kita masuk di pemaparan materi poin pertama, yaitu penerapan manajemen risiko. Adapun contoh penerapan manajemen risiko yang pertama dalam bentuk perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, manajemen risiko digunakan untuk melindungi perusahaan dari berbagai kemungkinan kerugian. Perusahaan bisa mengalami risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko hukum maupun risiko reputasi. Sebagai contoh, kita ambil perusahaan perbankan di mana bank memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Risiko yang paling besar adalah ketika nasabah tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Risiko ini dikenal sebagai risiko kredit. Dan untuk mengelola risiko kredit, bank biasanya melakukan beberapa langkah seperti di antara lain yang pertama, menganalisis kemampuan bayar nasabah, yang kedua mengecek riwayat kredit, dan yang ketiga memantau pembayaran secara berkala. Jika bank tidak menerapkan manajemen risiko, maka kredit bermasalah akan meningkat dan bisa menyebabkan kerugian besar bahkan kebangkrutan. Contoh lain dalam perusahaan retail atau toko besar. Risiko yang dihadapi adalah pencurian barang, stok yang rusak, atau kesalahan pencatatan. Untuk mengelola risiko ini, perusahaan menggunakan sistem inventaris di mana CCTV dan audit internal. Dengan adanya manajemen risiko, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan kerugian dan meningkatkan stabilitas usahanya. Adapun bagian kedua yaitu penerapan manajemen risiko dalam bentuk proyek. Setiap proyek selalu mengandung risiko, misalnya proyek pembangunan gedung, jalan, atau jembatan. Adapun beberapa risiko yang sering muncul dalam proyek antara lain, yang pertama yaitu keterlambatan pekerjaan, dan yang kedua biaya yang membengkak, kecelakaan kerja, dan kualitas pekerjaan yang buruk. Untuk mengelola risiko tersebut, manajer proyek harus melakukan manajemen risiko yang sistematis, di mana langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko, yaitu mencari tahu apa saja kemungkinan masalah yang biasa terjadi seperti cuaca buruk atau keterlambatan bahan. Dan adapun langkah kedua adalah menganalisis risiko, yaitu menentukan risiko mana yang paling besar dampaknya. Dan adapun langkah ketiga dalam mengendalikan risiko, misalnya dengan menyediakan dana cadangan, menyusun jadwal alternatif, memberikan alat keselamatan kerja. Dengan penerapan manajemen risiko, proyek tetap bisa berjalan walaupun menghadapi berbagai kendala. Dan adapun yang ketiga yaitu penerapan manajemen risiko dalam bentuk industri tertentu, di mana dalam industri makanan dan minuman risiko yang sering terjadi adalah bahan baku yang rusak, makanan yang tidak higienis, atau produk yang tidak sesuai standar.
Dan untuk mengatasi hal ini, perusahaan menerapkan standar kebersihan, pemeriksaan kualitas, dan prosedur penyimpanan bahan baku. Dalam industri teknologi, risiko utama adalah kebocoran data dan gangguan sistem. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan sistem keamanan, backup data, dan pembaruan perangkat lunak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap industri membutuhkan manajemen risiko sesuai dengan karakteristik risikonya masing-masing. Dan baik, kita masuk ke pemaparan poin kedua, di mana yaitu ada kelebihan dan kekurangan manajemen risiko. Yang pertama, kita masuk di kelebihan manajemen risiko. Manajemen risiko memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah membantu organisasi menghindari kerugian besar. Dengan mengenali risiko sejak awal, organisasi dapat mengambil langkah pencegahan. Selain itu, manajemen risiko juga membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Keputusan tidak hanya didasarkan pada peluang keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Manajemen risiko juga meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis karena perusahaan dianggap lebih profesional dan terencana. Dan yang kedua yaitu ada kekurangan manajemen risiko. Namun manajemen risiko juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga ahli. Selain itu, tidak semua risiko bisa diprediksi. Ada kejadian yang muncul secara tiba-tiba seperti krisis ekonomi atau bencana alam. Oleh karena itu, manajemen risiko tidak menjamin bahwa semua masalah dapat dihindari. Dan adapun tantangan dalam penerapan manajemen risiko, tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman karyawan dan manajemen. Banyak organisasi yang belum menyadari pentingnya manajemen risiko. Selain itu, data yang tidak lengkap dan perubahan lingkungan yang cepat juga menjadi tantangan besar dalam penerapan manajemen risiko. Dan adapun poin pemaparan materi terakhir yaitu kesimpulan, di mana manajemen risiko sangat penting dalam setiap organisasi, baik perusahaan, proyek maupun industri. Dengan manajemen risiko, organisasi dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Penerapan manajemen risiko dapat membantu meningkatkan kinerja, menjaga stabilitas usaha, dan mengurangi kerugian. Oleh karena itu, manajemen risiko bukan hanya alat pengendalian, tetapi juga strategi penting untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan sedikit tentang materi manajemen risiko. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.